Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sofyan Sahori MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan iptek, dan yang saya banggakan rekan-rekan program studi ilmu gizi semester 3A. Di video kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Dina Silvia selaku pemateri 1 sekaligus pembuka, lalu ada Amelia Sarah Silviani selaku pemateri kedua, lalu ada Nunik Septi Pratiwi selaku pemateri 3, ada Dinda Lugina selaku pemateri 4, dan yang terakhir ada Sylvia Maulina selaku pemateri terakhir sekaligus penutup. Nah, di video kali ini kami akan membahas secara singkat tentang materi mengenai perkembangan iptek di bidang kesehatan. Adapun poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama yaitu tentang pengertian teknologi, yang kedua pengaruh kemajuan terhadap teknologi di bidang kesehatan, dan yang terakhir yaitu teknologi terkini di bidang kesehatan. Nah, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita beranjak pada pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian teknologi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat yang lebih sederhana. Teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, termasuk ekonomi global masa kini. Dan telah memungkinkan juga bertambahnya kaum senggang. Banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki, yang bisa disebut sebagai pencemar, menguras sumber daya alam, merugikan, dan merusak bumi serta lingkungannya. Jadi, kesimpulannya adalah teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Lalu, untuk penggunaan teknologi oleh manusia diawali dari pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat yang lebih sederhana. Sekian materi tentang pengertian teknologi. Selanjutnya akan dibahas oleh materi berikutnya. Terima kasih. Yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas tentang pengaruh kemajuan teknologi di bidang kesehatan. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan ini sangat berkembang pesat. Perkembangan teknologi bisa dilihat dari banyaknya perubahan sistem yang digunakan di rumah sakit, yaitu dari zaman dahulu hingga pada saat ini. Bedanya, pada zaman dahulu itu sistem yang digunakan dalam bidang kesehatan lebih bersifat manual. Sedangkan pada saat ini, perubahan di dalam bidang kesehatan, yaitu dengan lewat perpaduannya dengan teknologi, telah menciptakan berbagai macam teknik pengobatan terbaru yang dulu tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Contohnya yaitu rekam medis. Tentunya rekam medis dengan berbasis komputer akan menghimpun berbagai data klinis pasien secara lengkap. Nah, kemajuan teknologi lainnya yaitu adanya resep elektronik. Pada saat ini, resep elektronik ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan pembacaan oleh pihak lain yang mengolah resep tersebut menjadi obat yang diberikan kepada pasien. Selain itu, resep elektronik merupakan bagian dari sistem catatan kesehatan pasien yang akan membantu tenaga kesehatan untuk menghindari kesalahan-kesalahan pihak yang akan membantu tenaga kesehatan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi dalam peresepan obat, misalnya interaksi obat, cara pemakaian yang salah, atau pencegahan reaksi alergi akibat obat. Dan pengaruh kemajuannya itu ada yang positif dan negatif. Dampak positifnya bisa kita lihat dari contoh penggunaan rekam medik. Nah, penggunaan rekam medik ini berpotensi memberikan manfaat yang begitu besar bagi pelayanan kesehatan seperti fasilitas pelayanan dasar maupun rujukan rumah sakit. Selain itu, manfaat penggunaan rekam medis juga
bermanfaat bagi pasien karena dapat meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam proses pelayanan kesehatan. Selain itu juga mempermudah tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan membantu dalam pengambilan keputusan klinis seperti penegakan diagnosa, pemberian terapi, menghindari terjadinya reaksi akibat dan duplikat obat. Nah, tentunya selain memiliki dampak positif, kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan ini juga memiliki dampak negatif ya. Penggunaan rekam medik secara elektronik berdampak negatif juga pada pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan. Kemudahan yang ada dapat menyebabkan kurangnya dan menurunnya efektivitas kerja dari tenaga kesehatan. Nah, pada awalnya tenaga kesehatan melakukan semuanya itu dengan cara manual dan saat ini telah digantikan oleh kecanggihan teknologi. Sedangkan itu dampak negatif dari penggunaan resep obat secara elektronik, yaitu jika dokter memberikan lebih dari satu jenis obat pada saat pasien mengkonsumsi sejumlah obat secara bersamaan, maka akan terjadi interaksi antara obat yang satu dengan lainnya dan pastinya juga bertujuan untuk menyembuhkan. Akan tetapi ada kemungkinan justru merugikan dan menimbulkan efek samping karena pemberian resep obat lebih dari satu dapat menyebabkan ketidakmanfaatan atau kelebihan dosis yang berdampak buruk bagi pasien. Ya, selanjutnya perkembangan teknologi yang pesat dalam bidang kesehatan tentu juga akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan menggunakan rekam medik dan resep obat secara elektronik, maka pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan lebih optimal. Selain itu, yang akan ditimbulkan seperti pada saat memberikan pelayanan kesehatan secara manual, dari adanya kemajuan teknologi yang telah diterapkan tersebut juga dibutuhkan tanggung jawab dari tenaga kesehatan itu sendiri. Selanjutnya, dengan kemajuan teknologi yang semakin besar membawa perubahan yang besar di masyarakat. Dalam bidang kesehatan, kemajuan teknologi juga dapat mempermudah manusia mengubah dalam sistem transformasi dan komunikasi. Selain itu, manfaat penggunaan rekam medik juga bermanfaat bagi pasien karena dapat meningkatkan keefektifan dan penggunaan rekam medik dan efisiensi dalam proses pelayanan kesehatan. Semakin berkembangnya teknologi di bidang kesehatan juga terdapat pengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat semakin terkontrol, dicegah, bahkan dapat diatasi. Terus selanjutnya ada dengan berkembangnya teknologi yang canggih, penyakit yang awalnya tidak diketahui obat serta cara penyembuhan kini telah mudah untuk terdeteksi dan telah ditemukan berbagai pengobatan untuk tercapainya kesembuhan seperti penyakit kanker yang kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini penyakit tersebut belum memiliki obat yang bisa mendeteksi hingga tercapainya suatu kesembuhan yang sempurna bagi penderitanya. Nah, telah banyak juga ditemukan berbagai pengobatan untuk menyembuhkannya. Walaupun tidak memperoleh kesembuhan secara sempurna, akan tetapi hal tersebut sangat membantu untuk meningkatkan usia harapan hidup bagi masyarakat. Nah, dapat kita pahami bahwa kepuasan masyarakat atas pelayanan kesehatan bukan hanya tergantung pada tenaga kesehatan yang ada. Sepertilah kita ketahui juga bahwa pengunjung agar tenaga kesehatan juga dapat berperan aktif dalam perkembangan teknologi. Baik, saya Dinda Lugina. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penemuan teknologi kesehatan terbaru. Penemuan yang pertama yaitu Melavine, merupakan alat scanner kanker kulit berbasis gelombang elektromagnetik. Alat ini berfungsi sebagai detektor yang mampu membedakan tahi lalat yang tidak berbahaya dengan kanker kulit atau melanoma, yaitu sejenis kanker mematikan yang menyerang kulit dan memiliki bentuk mirip tahi lalat.
Peralatan ini memanfaatkan teknologi fotografi dengan berbagai jenis gelombang elektromagnetik yang kemudian data yang telah didapat akan dicocokkan dengan database melanoma yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pemeriksaan ini umumnya menggunakan sampel jaringan atau lebih sering disebut biopsi. Namun, prosedur tersebut dianggap tidak efektif karena bisa saja tahi lalat yang dicurigai sebagai kanker ternyata tidaklah berbahaya. Penemuan yang selanjutnya yaitu aspirin elektrik. Sakit kepala dan migrain umumnya dapat diredakan dengan aspirin. Kini, para ilmuwan berhasil mengembangkan perangkat kesehatan canggih yang mampu melawan rasa sakit akibat migrain dan sakit kepala. Alat tersebut berupa pemancar sinyal listrik kecil yang dapat diimplankan pada kranial atau tengkorak, khususnya pada bagian rahang yang bergusi. Alat tersebut akan memancarkan impuls listrik yang akan memblokir sinyal sakit kepala yang dipancarkan oleh bagian sistem syaraf yang disebut senopalatin ganglion atau SPG. Penemuan berikutnya yaitu plester anti-diabetes. Pengontrolan kadar glukosa atau gula darah pada penderita diabetes mellitus atau kencing manis umumnya dilakukan dengan menggunakan tes darah secara berkala. Namun, Echo Therapeutic, sebuah perusahaan penyedia alat-alat kesehatan, berhasil mengembangkan plester anti-diabetes. Plester ini dapat ditempelkan pada kulit dan biosensornya akan mendeteksi perubahan biokimia pada kulit akibat fluktuasi kadar gula darah. Selanjutnya, informasi yang didapat akan dikirimkan secara nirkabel menuju monitor khusus. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Untuk penemuan-penemuan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Maulina. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penemuan teknologi penemuan terbaru, yaitu Robodoc, robot check up kesehatan canggih. Nah, Robodoc yang diberi nama RVVITA, remote robot ini memiliki kemampuan untuk memonitor indikator vitalitas pasien dari kamar ke kamar lain tanpa gangguan, yaitu intervensi yang umumnya tinggi saat kondisi rumah sakit ramai. Pada tahun 2013 lalu, robot ini dinyatakan masih dalam tahap trial oleh pihak terkait. Selanjutnya yaitu Cartridge Spence, alat operasi dan tambal katup jantung. Alat ini digunakan untuk melakukan operasi jantung dan pemasangan katup jantung pada pasien yang darurat dan tidak mampu melewati fase rigor saat operasi. Nah, cartridge ini akan memasang katup jantung tersebut melalui arteri femoral menuju katup jantung pasien yang rusak dan menambalnya. Selanjutnya itu tricorder medis, merupakan perangkat portable yang dapat mendukung kondisi medis penggunanya. Alat ini mampu mengukur tanda-tanda vital kesehatan seperti tekanan darah, suhu, dan detak jantung manusia. Dari data yang didapat, alat ini akan melakukan analisis dan mendiagnosa kondisi kesehatan penggunanya. Yang terakhir yaitu Healthy Monitoring Tech. Teknologi ini memungkinkan pengguna teknologi dapat melihat dan memantau kondisi kesehatan tubuhnya melalui sebuah chip yang ditanam dalam tubuh. Chip ini nantinya dapat mengirim kondisi kesehatan seseorang seperti detak jantung, tekanan darah, hingga kadar gula dalam darah. Informasi ini dapat diakses dengan sebuah aplikasi di smartphone. Nah, kesimpulan dari materi tersebut yaitu teknologi dalam kesehatan mempunyai peran yang sangat penting, terutama dalam memberikan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Seiring dengan perkembangannya teknologi dan informasi seakan telah membuat standar baru yang harus dipenuhi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi memberikan banyak pengaruh pada bidang kesehatan. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun negatif. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, membawa perubahan yang besar di masyarakat.
Nah, itulah teman-teman materi mengenai perkembangan iptek di bidang kesehatan. Semoga dengan adanya pembahasan ini bisa menjadi manfaat bagi kami dan juga bagi yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, kata atau perkataan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan, kurang lebihnya kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.